Pernahkah kamu melihat semut tiba-tiba bermunculan di sudut rumahmu tanpa alasan jelas? Mereka datang diam-diam, menyusuri lantai atau dinding rumahmu, seperti sedang membawa pesan tersembunyi. Tapi apa yang tak kamu sadari? Semut bukan sekadar serangga biasa. Mereka datang bukan hanya karena sisa makanan, tapi karena ada frekuensi energi tertentu dalam rumahmu yang memanggil mereka. Dan jika kamu termasuk jiwa terpilih, kehadiran semut bisa menjadi sinyal spiritual yang sangat dalam. Bahkan bisa menjadi pertanda tentang rezeki, perlindungan, atau peringatan dari alam semesta. Coba pikirkan, kenapa semut lebih sering datang saat kamu sedang gelisah, saat kamu banyak pikiran, atau bahkan saat kamu sedang berdoa lebih khusyuk dari biasanya? Apakah ini kebetulan? Tidak. Semut memiliki sensitivitas terhadap getaran energi dalam rumahmu. Mereka bisa merasakan keselarasan atau kekacauan batin. Bahkan di banyak tradisi spiritual kuno, semut dipercaya sebagai makhluk pembawa pesan dari alam halus yang menuntun manusia agar kembali selaras dengan tujuan jiwanya. Jadi, jika akhir-akhir ini semut sering datang ke rumahmu, jangan usir dulu. Dengarkan dulu pesan yang mereka bawa. Kini, saatnya kamu bertanya, apa sebenarnya yang semut ingin sampaikan padaku? Kenapa mereka datang saat aku berada di titik terendah? Apakah mereka membawa rezeki atau justru peringatan? Jiwa terpilih, video ini akan membuka tabir misteri yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kamu akan kaget dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena ketika semut muncul, alam semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Siap untuk menerima pesan ini? Kalau iya, tonton video ini sampai akhir. Karena rahasianya tak akan kami ulang 2 kali. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Semut sebagai simbol kerja keras dan kesabaran. Di kedalaman hidup yang tampak sunyi, semut muncul bukan sekadar makhluk kecil tak berarti, melainkan lambang agung dari jiwa yang bekerja tanpa pamrih. Mereka tidak berbicara, tidak berkoar, namun tubuh kecil mereka adalah bahasa sunyi yang menggema, bahasa ketekunan. Lihatlah mereka menapaki tembok, membawa beban yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri, dan tidak pernah menyerah. Dalam diamnya, semut menantang logika dunia. Mereka tidak terburu-buru, tidak mengeluh, tapi terus melangkah, terus kembali, terus membangun, meski yang dibangun akan kembali roboh. Di balik barisan semut yang panjang, tersembunyi pesan ilahi yang seringkali kita abaikan. Bahwa dalam kerja keras yang konsisten, yang dilakukan tanpa sorotan dan pengakuan, tersimpan kekuatan yang bisa mengalahkan waktu. Semut bukan sekadar serangga, ia adalah guru. Dan dalam ajarannya, kita diingatkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan paling halus yang bisa mengguncang dunia. Dalam spiritualitas timur, semut sering dipandang sebagai utusan alam, pembawa pesan dari alam bawah sadar, penuntun yang tak bersuara. Ketika semut datang ke rumahmu, itu bukan sekadar fenomena biologis atau kesalahan sanitasi. Mungkin semesta sedang bicara lewat jalan yang tak biasa, menggugahmu untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Apakah kamu sedang tergesa-gesa? Apakah kamu kehilangan arah? Atau sedang meragukan proses panjang yang tak kunjung menunjukkan hasil? Maka semut datang sebagai cermin. Ia tidak menawarkan solusi instan, tapi menghadirkan simbol. Tekunlah, meski hasilnya belum terlihat. Sabarlah, meski jalan tampak sepi, karena dalam spiritualitas timur, semut membawa energi bumi yang paling murni. Energi yang tidak terburu-buru, yang percaya pada waktu, yang menghormati proses. Ia tidak datang untuk menakuti, tapi untuk mengetuk pintu kesadaranmu. Mungkin kamu sedang diuji, bukan untuk melihat seberapa cepat kamu bisa berlari, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa kehilangan arah. Misteri semut tak hanya pada tubuh kecilnya yang tabah, tetapi pada pesan besar yang diselipkan semesta lewat kehadirannya. Semut adalah pengingat bahwa tidak semua yang datang secara diam-diam patut diabaikan. Kadang, suara Tuhan tidak datang lewat petir atau guntur, tapi lewat jejak kecil yang melintasi lantai kamarmu. Setiap langkahnya adalah bisikan lembut. Jangan menyerah. Ia tidak membawa cahaya terang, tapi mengandung cahaya batin yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau diam sejenak dan mendengar. Ketika dunia menggoda kita dengan hasil cepat, instan, dan sorotan semu, semut datang membawa narasi lain, narasi yang dalam, narasi yang ilahi.
bahwa jalan kehidupan yang sejati adalah jalan sunyi, jalan tanpa tepuk tangan, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang sabar dan terus melangkah. Maka ketika kamu melihat semut masuk ke rumahmu, jangan hanya berpikir untuk mengusirnya. Duduklah sejenak, amati, dengarkan. Mungkin semesta sedang mengirimmu guru kecil dengan pesan yang besar. Bab 2. Tanda adanya energi stagnan di rumah. Dalam diamnya yang nyaris tak terdengar, semut bisa menjadi penanda halus bahwa ada sesuatu yang tak bergerak di ruang hidup kita. Mereka datang bukan hanya karena remah roti yang terjatuh atau dinding yang lembab, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tak kasat mata, energi yang membeku, yang tertahan di antara tembok dan lantai, di sudut-sudut ruangan yang tak pernah disentuh kehangatan atau perhatian. Semut tertarik pada energi yang mandek, energi yang tidak mengalir sebagaimana mestinya. Rumah yang terlalu sunyi bukan karena damai, tetapi karena ada emosi yang terkubur, kemarahan yang tidak pernah diungkapkan, atau luka yang tidak pernah disembuhkan, menjadi magnet bagi makhluk kecil ini. Mereka mengendap masuk seperti pesan diam dari alam, menelusuri setiap celah, menguak keheningan yang sesungguhnya penuh gejolak. Ketika semut muncul di tempat-tempat yang tidak biasa, di bawah ranjang, di kamar yang selalu tertutup, di balik bingkai foto yang usang, itu bisa jadi adalah panggilan untuk melihat lebih jujur ke dalam diri. Apakah ruangan itu menyimpan memori yang belum diselesaikan? Apakah kamu menyimpan kecemasan yang tak pernah diungkapkan? Rasa bersalah yang tidak pernah diakui? Atau ketakutan yang diam-diam mengakar? Energi seperti ini, dalam spiritualitas dan metafisika timur, menciptakan ruang stagnan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh makhluk alam. Semut merasakan getaran itu, dan tanpa kita sadari, mereka menjadi semacam alarm bahwa ada sesuatu yang perlu digerakkan kembali, emosi yang perlu diberi jalan, percakapan yang perlu dibuka, atau ruangan yang perlu dibersihkan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Jangan buru-buru menabur racun atau menyemprotkan pestisida ketika semut tiba-tiba memenuhi lantai rumahmu. Duduklah dalam keheningan dan perhatikan kemana mereka menuju, di mana mereka berkumpul. Mungkin mereka sedang menunjukkan simpul energi yang tersumbat, tempat di mana getaran hidup tidak lagi berputar. Dalam kebijaksanaan lama, rumah adalah cermin jiwa penghuninya. Ketika ada bagian dari rumah yang mulai dipenuhi semut, itu bisa menjadi isyarat bahwa bagian dari dirimu sedang membeku, menunggu untuk dicairkan. Maka kehadiran semut bukan sekadar gangguan, tetapi panggilan untuk menyembuhkan. Sebuah tanda bahwa sudah waktunya membuka jendela-jendela batin, membiarkan cahaya masuk, dan membiarkan emosi yang tertahan mengalir kembali, agar rumah dan juga jiwa kembali bernapas. Bab 3. Semut dan Pintu Rezeki. Dalam banyak kisah yang berbisik dari mulut ke mulut, di warung kopi, ruang keluarga, hingga pesan spiritual yang ditulis dengan bahasa kalbu, sering terdengar satu pola yang berulang. Semut datang, lalu rezeki pun menyusul. Sebagian orang menganggap ini sekadar kebetulan, sebuah korelasi tanpa makna. Namun bagi mereka yang lebih peka terhadap bahasa alam, ini bukan peristiwa acak, melainkan simbol yang halus namun dalam. Semut, makhluk kecil yang tak pernah berhenti bekerja dan selalu datang berkelompok, hadir seperti perwakilan dari gerakan energi semesta. Mereka tidak hadir di ruang hampa. Mereka datang membawa frekuensi yang menggugah ruang-ruang pasif dalam rumah dan jiwa. Ketika rumah dipenuhi semut, mungkin bukan hanya karena ada manis yang tertinggal di meja, tetapi karena ada getaran tertentu yang sedang membesar, menarik energi keberlimpahan dari arah yang tak terlihat. Lalu, mungkinkah semut adalah sinyal pembuka pintu rezeki? Dalam banyak budaya timur dan lokal, semut tidak pernah dipandang remeh. Mereka dianggap sebagai pertanda kedatangan sesuatu, entah itu tamu, kabar, atau bahkan keberkahan yang tak terduga. Mereka tidak bergerak tanpa alasan. Jalur yang mereka pilih, tempat yang mereka datangi, kadang terasa acak, namun mengandung keteraturan yang tak mudah dijelaskan oleh logika biasa. Kehadiran mereka bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa alam sedang menggerakkan sesuatu, dan bahwa kamu sedang berada dalam lintasan energi positif yang mengundang rezeki. Mereka datang dalam diam, namun efeknya terasa nyata. Tiba-tiba ada peluang,
bantuan, atau pemasukan dari arah yang tak pernah kamu sangka. Mungkin karena kehadiran semut membangkitkan energi kerja keras, kesabaran, dan keteraturan. 3 unsur utama yang membuka gerbang kelimpahan. Jadi ketika kamu melihat semut mengisi sudut-sudut rumahmu dalam jumlah yang tak biasa, jangan buru-buru menganggapnya sebagai gangguan. Mungkin itu adalah bentuk paling halus dari pesan semesta bahwa aliran rezeki sedang menuju ke arahmu, tapi perlu disambut dengan kesadaran dan kesiapan. Bukalah ruang, bersihkan niat, tata kembali cara berpikirmu, dan perhatikan dengan saksama. Mungkin mereka tidak hanya membawa tubuh mereka yang kecil, tetapi juga sinyal dari alam bahwa sesuatu yang baik sedang bergerak mendekat. Dalam spiritualitas yang mengakar dalam keheningan dan pengamatan, semut adalah utusan kecil dari ketertiban kosmis. Mereka tidak pernah salah jalan. Dan jika mereka memilih untuk hadir di rumahmu hari ini, mungkin itu karena semesta sedang menggerakkan sesuatu yang besar, yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih dan mata yang tidak terburu-buru. Bab 4. Peringatan dari semesta atas gaya hidup yang tidak seimbang. Ketika semut tiba-tiba muncul di tempat ibadahmu, di atas sajadah yang bersih, di altar yang tenang, di sudut ruangan yang kau anggap sakral, jangan terburu menepisnya seolah ia hanyalah gangguan fisik semata. Bisa jadi, itu adalah peringatan halus dari semesta yang dikirim dalam wujud paling sederhana. Semut, dalam kediamannya yang sunyi, sering menjadi pembawa pesan dari ketidakseimbangan yang tak kita sadari. Ia datang ke ruang yang kita anggap paling suci, bukan karena tertarik pada sisa makanan atau kelembapan, tetapi karena ada getaran spiritual yang mulai timpang. Barangkali terlalu banyak urusan dunia yang menyita waktumu, terlalu sedikit ruang hening yang kau beri untuk jiwamu. Maka semut pun muncul sebagai alarm halus, penanda bahwa hubunganmu dengan yang ilahi mulai terlupakan, bahwa kamu sedang terlalu jauh melangkah tanpa arah dalam spiritualitas yang lebih dalam. Tempat ibadah bukan hanya ruang fisik, melainkan cermin dari kehidupan batin seseorang. Ketika semut muncul di sana, bisa jadi itu karena getaran energimu tidak lagi selaras antara dunia luar yang sibuk dan dunia dalam yang kosong. Semesta melalui semut mungkin sedang mengingatkanmu bahwa keseimbangan bukan kemewahan, tapi keharusan. Tubuhmu boleh terus bekerja, mengejar, berlari, tetapi jiwamu butuh diberi waktu untuk pulang. Hadirnya semut di tempat yang seharusnya suci adalah tanda bahwa ruang batinmu memanggilmu kembali. Mereka bukan hama, tetapi simbol bahwa kamu diminta untuk duduk sejenak, menutup mata, dan mendengar suara yang sudah terlalu lama kamu diamkan, suara hati, suara langit. Maka jangan buru-buru menyapu mereka pergi dari sajadahmu atau menyemprot altar dengan racun serangga. Duduklah, rasakan kehadiran mereka. Barangkali kamu sedang ditegur bukan dengan murka, tapi dengan kelembutan. Karena semesta tidak selalu berbicara dengan gemuruh atau bencana. Ia sering memilih cara yang paling tenang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Semut yang hadir di tempat suci adalah undangan untuk kembali kepada keseimbangan, kepada kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tapi juga tentang mengingat. Mengingat siapa dirimu, dari mana kamu datang, dan kemana kau akan pulang. Dalam jejak kecil mereka yang tak terdengar, terselip pesan besar, bahwa hidup hanya akan benar-benar utuh jika tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan dalam satu irama. Bab 5. Kehadiran leluhur atau malaikat pelindung. Dalam senyapnya langkah-langkah kecil yang nyaris tak terlihat, semut kadang membawa lebih dari sekadar dirinya sendiri. Dalam beberapa kepercayaan tua dan spiritualitas yang terjaga dari zaman ke zaman, semut dianggap sebagai pembawa energi leluhur, jiwa-jiwa yang telah meninggalkan raga, namun masih hadir dalam bentuk yang paling halus untuk menjaga, memperingatkan, atau menyapa mereka yang masih hidup. Ketika semut muncul tiba-tiba di ruang-ruang yang tak biasa, seperti kamar tidur di malam hari, meja tempatmu berdoa, atau di sekitar barang-barang kenangan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada yang datang dari balik tabir kehidupan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin ada doa yang belum kamu panjatkan, ada rasa hormat yang mulai kamu lupakan, atau ada keputusan besar yang sedang kamu ambil, dan para leluhur ingin menuntunmu dalam diam mereka.
Kehadiran semut yang bergerak dalam formasi yang teratur, yang datang tanpa sebab yang jelas dan pergi tanpa jejak, seringkali dikaitkan dengan energi pelindung yang turun dalam wujud paling sederhana agar tidak menakutkan. Dalam spiritualitas yang menghargai hubungan antara alam dan roh, makhluk kecil seperti semut dipandang sebagai media komunikasi antara dunia fisik dan dunia halus. Malaikat pelindung atau roh penjaga tidak selalu hadir dalam bentuk cahaya terang atau mimpi yang megah. Terkadang mereka memilih cara yang tidak mencolok agar hanya hati yang peka yang bisa menangkapnya. Semut dalam konteks ini menjadi penjaga kecil yang mengawasi dari sudut-sudut rumahmu, menyampaikan bahwa kamu sedang diperhatikan, dibimbing, atau bahkan dilindungi dari sesuatu yang belum kamu ketahui. Mereka berjalan tanpa suara, namun niat di balik langkah mereka bisa lebih dalam dari kata-kata manusia. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa gelisah, merasa diawasi namun bukan dengan rasa takut, dan semut mulai bermunculan di sekitarmu, mungkin itu adalah sapaan dari dunia yang lebih tinggi. Duduklah sejenak, nyalakan lilin, ucapkan doa, dan sampaikan rasa terima kasihmu. Energi leluhur dan pelindung tidak datang tanpa alasan. Mereka hadir saat kamu membutuhkannya, walau kamu sendiri belum menyadari kebutuhan itu. Semut hanyalah kendaraan kecil bagi pesan yang lebih besar, bahwa kamu dicintai, dijaga, dan belum terlambat untuk kembali terhubung dengan akar-akar jiwamu. Mereka tidak menuntut sesajen atau persembahan, hanya pengakuan bahwa kamu masih ingat. Dalam jejak kecil yang tertinggal di lantai rumahmu, mereka meninggalkan pesan yang tak tertulis, bahwa garis tak terlihat antara dunia ini dan dunia sana sesungguhnya sangat tipis, dan mereka yang mencintaimu tak pernah benar-benar pergi. Bab 6. Munculnya semut setelah mimpi atau doa tertentu. Ada kalanya semesta menjawab doa-doa kita tidak dengan kilatan cahaya atau suara gaib dari langit, melainkan lewat cara-cara yang sederhana dan nyaris tak kita duga. Seperti kemunculan semut di pagi hari setelah malam yang penuh permohonan. Kamu mungkin bersimpuh dalam hening, memohon petunjuk, arah, atau kekuatan untuk menghadapi hidup yang sedang terasa berat. Lalu keesokan harinya, tanpa sebab yang jelas, semut mulai muncul di ruang yang biasanya kosong. Mereka berjalan beriringan, teratur, melewati meja, lantai, atau bahkan mendekat ke tempatmu berdoa. Jangan buru-buru menganggap ini kebetulan. Dalam pemahaman spiritual yang mendalam, semesta tidak pernah menjawab dengan sia-sia. Setiap gerakan, setiap tanda adalah bagian dari bahasa kosmik yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka dan terbuka. Munculnya semut setelah doa tertentu bisa jadi adalah bentuk jawaban yang halus namun kuat, bahwa yang kamu minta sedang dijawab, bahwa jalan sedang dibuka, atau bahwa kamu sedang diminta untuk memperhatikan lebih dalam. Semut, dengan simbolismenya tentang ketekunan, kerja dalam senyap dan kebersamaan, bisa menjadi pesan bahwa jawaban atas doamu tidak datang dalam bentuk jadi, melainkan dalam proses. Barangkali kamu sedang diarahkan untuk tidak sekadar menunggu mukjizat, tapi untuk mulai melangkah sedikit demi sedikit, seperti semut yang tidak pernah berhenti meski jalannya panjang. Ini bukan tanda yang mengharuskan kamu mengerti segalanya sekaligus, melainkan undangan untuk percaya, untuk terus melanjutkan, dan untuk memperhatikan kehadiran hal-hal kecil yang membawa makna besar. Karena doa, pada akhirnya, bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang kemampuan untuk mengenali jawaban ketika ia datang dengan cara yang paling sederhana. Maka ketika semut muncul setelah malam panjang penuh pencarian, jangan abaikan. Duduklah sejenak, tarik napas, dan tanyakan dalam hatimu, apa yang sedang coba disampaikan kepadaku? Mungkin itu adalah ajakan untuk kembali membumi, untuk kembali menghargai proses, atau bahkan peringatan lembut agar kamu tidak menyerah di tengah jalan. Semesta tidak selalu menjawab dengan teriakan. Kadang ia memilih bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang diam. Semut yang hadir setelah doa bukan gangguan, melainkan bagian dari percakapan yang kamu mulai semalam. Dengarkan mereka, amati geraknya, rasakan kehadirannya. Karena bisa jadi, itu adalah jawaban yang kamu minta, hanya saja datang dengan cara yang tidak kamu duga, dalam bentuk paling sederhana namun penuh makna. Bab 7. Semut yang hanya muncul di satu ruangan.
Ketika semut hanya muncul di satu ruangan tertentu dalam rumahmu, bukan menyebar merata, bukan mengikuti jejak makanan, itu bukan hanya soal biologi atau pola kebiasaan makhluk kecil. Dalam pandangan spiritual yang menghormati keterhubungan antara ruang dan energi batin, setiap sudut rumah mencerminkan kondisi emosional dan spiritual penghuninya. Maka kehadiran semut di satu titik spesifik bukan tanpa makna. Ia adalah petunjuk, penanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dibersihkan, disembuhkan. Jika semut muncul di kamar tidur, misalnya, bisa jadi itu adalah pantulan dari luka batin yang belum kamu hadapi. Mungkin kamu menyimpan kesedihan, kehilangan, atau trauma yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyum dan rutinitas. Semut tidak datang untuk mengganggu, tapi untuk membuka pintu kesadaranmu bahwa ruang batinmu sedang memanggil untuk dibersihkan dan dipulihkan. Jika mereka berkumpul di dapur, ruangan yang melambangkan sumber kehidupan dan pemenuhan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada energi kekurangan atau rasa takut akan ketidakcukupan yang sedang mendominasi. Mungkin kamu merasa tidak aman secara finansial, atau kamu menyimpan kekhawatiran mendalam tentang kelangsungan hidup, rezeki, dan kesejahteraan. Semut hadir sebagai cermin dari getaran itu. Mereka mencari sumber daya dan mereka tertarik pada ruang yang menyimpan kegelisahan tersembunyi. Atau mungkin mereka hadir di ruang kerja yang bisa mencerminkan tekanan, kebuntuan, atau hilangnya arah dalam misi dan tujuan hidupmu. Dalam semua kasus ini, semut tidak hanya menunjukkan keberadaan masalah, tapi juga mengisyaratkan bahwa kamu punya kekuatan untuk memulihkan kembali aliran energi di ruang itu dan di dalam dirimu sendiri. Jangan abaikan kehadiran semut yang hanya muncul di satu ruangan. Alih-alih sekadar menyapu mereka, cobalah menyelami pesan yang mereka bawa. Amati lokasi kemunculannya, rasakan getaran emosional yang terkait dengan ruang itu. Apa yang kamu simpan di sana? Apa yang belum kamu lepaskan? Karena dalam tradisi spiritual yang memahami bahasa simbol, rumah bukan hanya tempat tinggal fisik, tapi juga cerminan tubuh dan jiwa penghuninya. Semut datang sebagai penanda, sebagai navigator yang menunjukkan titik-titik stagnasi, luka, atau ketidakseimbangan yang perlu disembuhkan. Dan dengan menyadari pesan itu, kamu tidak hanya membersihkan ruangan secara fisik, tapi juga membuka jalan bagi aliran energi baru. Energi yang lebih bersih, lebih terang, dan lebih selaras dengan hidup yang kamu inginkan. Bab 8. Pertanda datangnya tamu atau kabar penting. Ketika semut tiba-tiba berkumpul di ambang pintu, jendela, atau celah masuk lainnya dalam rumahmu, banyak yang menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya tamu, baik dalam wujud manusia maupun pesan penting dari semesta. Ini bukan sekadar mitos warisan leluhur, tetapi bagian dari kepekaan spiritual yang sudah lama dipercaya dalam berbagai budaya timur dan lokal. Semut, sebagai makhluk yang sangat sensitif terhadap perubahan medan energi dan getaran, seringkali merespons sesuatu yang belum terlihat oleh mata manusia. Kehadiran mereka di pintu atau jendela bisa diartikan sebagai pengantar bagi sesuatu yang sedang mendekat, kabar penting, perubahan hidup, atau kehadiran seseorang yang membawa pengaruh besar. Mereka berkumpul di titik-titik masuk rumah seolah sedang menyambut, menyiapkan ruang, atau bahkan memberi isyarat agar kamu pun bersiap. Dalam banyak cerita yang turun dari generasi ke generasi, semut yang muncul di dekat pintu sering dikaitkan dengan tamu yang datang membawa kabar baik, mungkin rezeki, kesempatan, atau bahkan jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Namun, tidak selalu kabar itu datang dalam bentuk yang langsung menyenangkan. Kadang, itu adalah peringatan lembut agar kamu bersiap secara mental dan spiritual untuk menghadapi sesuatu yang akan mengubah hidupmu, baik secara halus maupun drastis. Oleh karena itu, saat semut mulai bermunculan di titik-titik masuk rumahmu, cobalah berhenti sejenak, bersihkan pikiranmu, dan tanyakan dalam hati, apa yang sedang datang kepadaku? Karena bisa jadi, kehadiran mereka adalah isyarat agar kamu membuka diri terhadap informasi baru, peluang yang tidak terduga, atau pertemuan yang akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Maka jangan buru-buru menyemprot atau menyapu mereka seolah mereka hanya serangga yang tersesat. Perhatikan pola kehadiran mereka, arah pergerakannya, bahkan waktunya, apakah pagi, sore, atau malam. Semua itu bisa menjadi bagian dari pesan yang sedang kamu terima.
Semut yang berkumpul di jendela bisa berarti kamu sedang diajak untuk melihat keluar dari dirimu, memperluas pandangan, atau membuka cakrawala baru. Pintu yang dikerumuni semut bisa menjadi lambang bahwa pintu kehidupan sedang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, dan kamu diminta untuk siap menyambut siapapun atau apapun yang akan datang melaluinya. Dalam tafsir yang lebih dalam, semut bukan hanya makhluk kecil, tetapi utusan energi. Mereka hadir untuk menggetarkan ruang, membangunkan kesadaran, dan memberitahu bahwa hidup sedang bersiap menghadirkan sesuatu yang penting. Bab 9. Frekuensi spiritual rumahmu sedang naik. Dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan ruang hidup yang memantulkan frekuensi batin penghuninya. Ketika seseorang sedang mengalami peningkatan kesadaran, mengalami kebangkitan jiwa, atau sedang mendekat kepada cahaya ilahi, maka getaran rumah tempatnya tinggal pun ikut berubah. Dan dalam perubahan frekuensi ini, fenomena alam yang tidak biasa sering terjadi, termasuk kehadiran semut yang muncul tiba-tiba, tak terjelaskan secara logis. Semut, sebagai makhluk yang sangat peka terhadap medan getar halus, merespons gelombang perubahan ini dengan mendekat, seperti tertarik oleh cahaya yang tak kasat mata. Mereka tidak datang sembarangan. Kehadiran mereka bisa menjadi tanda bahwa rumahmu dan kamu sendiri sedang naik level secara spiritual. Ini bukan gangguan, ini adalah pengakuan halus dari semesta bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirimu, sesuatu yang sedang menyala lebih terang dari sebelumnya. Fenomena ini sering dialami oleh jiwa-jiwa yang sedang masuk ke dalam fase penting. Lebih banyak merenung, lebih sering berdoa, mulai melihat makna hidup lebih dalam dari sebelumnya. Dalam proses transformasi batin ini, struktur energi di sekitar mereka ikut bergeser, menimbulkan reaksi dari makhluk-makhluk kecil yang hidup selaras dengan alam. Semut datang tidak sebagai ujian, tapi sebagai saksi. Mungkin jumlahnya tidak masif, tapi pola dan waktu kehadiran mereka terasa tidak biasa. Mungkin selalu muncul setelah meditasi, atau hanya ketika kamu selesai membaca doa. Itu bukan kebetulan, itu adalah pantulan dari frekuensi yang kamu pancarkan. Frekuensi yang sedang naik, membersihkan, dan membuka jalan bagi kebijaksanaan yang lebih dalam. Alam meresponsmu, dan semut menjadi salah satu pertanda bahwa kamu sedang dilihat, disambut, bahkan dijaga dalam perjalanan naikmu ke dimensi yang lebih terang. Jadi jangan abaikan atau panik saat fenomena ini terjadi. Duduklah dalam kesadaran dan syukuri bahwa kamu sedang memasuki fase baru yang tidak semua orang dapatkan. Kehadiran semut dalam konteks ini bukan untuk diuji, tapi untuk disadari. Kamu mungkin tidak melihat cahaya atau mendengar suara gaib, tapi semesta tetap berbicara, dan semut adalah salah satu bahasanya. Jadi jangan abaikan atau panik saat fenomena ini terjadi. Duduklah dalam kesadaran dan syukuri bahwa kamu sedang memasuki fase baru yang tidak semua orang dapatkan. Kehadiran semut dalam konteks ini bukan untuk diuji, tapi untuk disadari. Kamu mungkin tidak melihat cahaya atau mendengar suara gaib, tapi semesta tetap berbicara, dan semut adalah salah satu bahasanya. Mereka adalah simbol bahwa kamu sedang bersih secara batin, bahwa doa-doamu sedang membuka pintu-pintu baru, bahwa rumahmu telah menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi energi ilahi yang halus dan tinggi. Semakin kamu selaras, semakin jernih getaranmu, semakin banyak tanda-tanda kecil akan datang, dan semut hanyalah awal dari semua itu. Bab 10. Semut sebagai simbol komunitas spiritual. Dalam dunia yang semakin individualistis, banyak jiwa merasa terpisah, sunyi, dan asing di tengah keramaian. Barangkali kamu pernah merasakan kehampaan itu, berjalan sendirian dalam pencarian spiritual, mencari makna, namun tidak tahu kepada siapa harus berbagi. Lalu semut datang. Dalam jumlah besar mereka hadir dalam keteraturan, bekerja bersama, saling menopang tanpa banyak bicara. Mereka tidak pernah sendirian, dan mungkin di sanalah pesan tersembunyi itu berada. Semesta sedang menunjukkan bahwa kamu, meskipun merasa sendiri saat ini, sebenarnya sedang dipersiapkan untuk dipertemukan dengan komunitas yang satu frekuensi. Semut tidak hanya mewakili kerja keras dan kesabaran, tetapi juga kebersamaan yang sakral.
Mereka hadir untuk menyadarkan bahwa jiwa-jiwa yang sejalan selalu saling mencari dan selalu pada akhirnya saling menemukan. Jika kamu melihat semut bermunculan ketika hatimu sedang lelah karena merasa tak dipahami, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Dalam spiritualitas yang peka terhadap simbol alam, semut mewakili struktur yang hidup dalam keterhubungan. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Koloni, keluarga, kesatuan. Semesta mungkin sedang berbicara lewat kehadiran mereka, mengatakan bahwa waktu kesendirianmu tidak sia-sia, tapi merupakan masa penempaan sebelum kamu dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang serupa. Mungkin kamu akan segera menemukan komunitas spiritual, guru yang membimbingmu, atau sahabat yang mengerti jalan batin yang kamu lalui. Semut tidak datang hanya untuk mengisi ruang kosong secara fisik, tetapi untuk mengisi kekosongan dalam batinmu dengan harapan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengan yang satu frekuensi. Bab 11, Pertanda Pengalihan Nasib. Ada momen-momen dalam hidup yang datang begitu tiba-tiba, mengubah arah perjalanan kita seolah semesta memutar haluan tanpa pemberitahuan. Dan anehnya, dalam banyak kisah yang dituturkan secara turun-temurun, perubahan besar itu seringkali diawali oleh pertanda kecil. Salah satunya adalah kemunculan semut yang tidak biasa. Semut yang datang tanpa sebab logis, dalam pola yang tidak lazim, di waktu yang ganjil, seringkali menjadi simbol bahwa nasib seseorang sedang diputar. Mungkin kamu belum menyadari apa yang sedang terjadi, tapi semesta sudah mulai mengatur ulang jalurmu. Semut datang sebagai sinyal dari arus kehidupan yang mulai bergeser. Seperti titik awal gelombang besar, mereka muncul dengan tenang, tapi di balik kehadirannya tersembunyi kekuatan yang akan menggoyangkan fondasi realitasmu. Perubahan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, sebuah peluang tak terduga, pertemuan dengan seseorang yang mengubah cara pandangmu, kehilangan yang justru membuka jalan baru, atau keputusan kecil yang ternyata menjadi titik balik besar. Jika semut mulai muncul menjelang keputusan penting, atau setelah kamu merasa berada di titik buntu dalam hidup, bisa jadi mereka adalah utusan dari fase berikutnya dalam perjalanan jiwamu. Mereka membawa energi transisi, menunjukkan bahwa apa yang lama sudah mulai usang, dan yang baru sedang bersiap untuk masuk. Dalam spiritualitas timur, semut dipercaya mampu mendeteksi perubahan frekuensi yang belum terwujud secara fisik. Maka saat mereka muncul, meski tampak remeh, jangan remehkan getaran besar yang sedang mendekat. Bisa jadi kamu sedang berdiri di ambang takdir baru, dan semut adalah penjaga gerbangnya. Alih-alih mengabaikan, perhatikanlah. Duduklah dalam diam, rasakan apakah ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berubah. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya, tapi hatimu tahu, ada sesuatu yang akan datang. Semut bisa jadi adalah tanda bahwa peralihan nasib sedang dimulai, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai bagian dari peta ilahi yang mulai membuka jalurnya. Perhatikan 3 hari ke depan, 7 hari ke depan. Apa yang berubah, apa yang mendekat, apa yang menjauh. Karena kadang, hidup tidak memberi aba-aba keras, ia hanya mengirim semut, diam-diam, tapi dengan pesan besar. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan yang akan datang, jika kamu siap menyambutnya, bisa jadi adalah babak hidup yang selama ini telah kamu doakan dalam diam. Bab 12, Pengingat untuk tidak meremehkan hal kecil. Dalam dunia yang sering mengukur segalanya dengan ukuran besar, cepat, dan mencolok, kehadiran semut adalah pengingat sunyi bahwa kekuatan sejati kerap tersembunyi dalam hal-hal kecil. Mereka hadir dalam diam, nyaris tak terlihat, namun mampu mengangkat beban berkali lipat dari tubuhnya, membangun koloni besar dari butiran kecil, dan menembus tanah keras dengan kerja yang nyaris tak terdengar. Semut tidak pernah mencari sorotan, tapi keberhasilannya selalu nyata. Ini adalah pelajaran yang dalam, bahwa hal-hal besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, satu keputusan kecil, satu ide sederhana, satu kebaikan tak terlihat, bisa menjadi awal dari perubahan luar biasa. Semut hadir untuk mengingatkan bahwa kamu tidak perlu menunggu momentum besar untuk bergerak. Cukup mulai dari yang kecil, dengan keyakinan, dengan konsistensi, dan biarkan semesta membesarkan hasilnya. Dalam urusan rezeki, semut mengajarkan bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk dihargai.
Mungkin kamu pernah mengabaikan peluang karena tampak remeh, atau menunda tindakan karena terlihat terlalu sederhana. Tapi semut menunjukkan bahwa keberlimpahan seringkali datang bukan dari satu ledakan besar, melainkan dari akumulasi langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesabaran. Dari menabung sedikit demi sedikit, dari memperbaiki satu kebiasaan sehari-hari, dari menjaga niat yang murni dalam tindakan yang tampaknya sepele, disitulah rezeki sering tersembunyi. Semut mengumpulkan satu butir demi satu butir, tapi mereka membangun kerajaan. Maka jika hari ini kamu merasa apa yang kamu lakukan belum menghasilkan, atau terlihat tidak penting, ingatlah semut. Mungkin kamu sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Dan dalam keputusan hidup, semut kembali menjadi simbol kebijaksanaan tersembunyi. Mereka tidak pernah melangkah tanpa arah, meski tampak kecil dan acak. Setiap geraknya terhubung pada tujuan besar koloni, pada sistem yang tertata dengan cermat. Ini mengajarkan bahwa keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, apa yang kamu baca, siapa yang kamu dengarkan, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bersikap dalam situasi kecil, semua itu akan membentuk arah hidupmu. Jangan meremehkan detik-detik hening atau momen-momen yang tampak tidak signifikan, karena bisa jadi justru di sanalah letak perubahan besarmu sedang dibangun. Semut hadir untuk mengajarkan satu hal yang lembut tapi mendalam, bahwa dari sesuatu yang tampaknya kecil bisa datang kekuatan yang mampu mengguncang seluruh dunia. Bab 13. Semut dalam formasi tertentu, misalnya barisan atau lingkaran. Saat semut tidak hanya hadir, tapi membentuk formasi tertentu, seperti barisan lurus yang panjang, lingkaran kecil yang tertutup, atau pola menyebar yang tampak acak namun teratur, maka itu bukan sekadar perilaku naluriah, melainkan kemungkinan besar merupakan pesan simbolik yang sangat kuat. Dalam dunia spiritual yang menghargai bahasa alam sebagai cermin batin, formasi semut sering dilihat sebagai kode visual dari semesta. Barisan yang lurus dan panjang bisa melambangkan perjalanan hidup yang mulai menemukan arah, proses yang terstruktur, fokus, dan terhubung satu sama lain. Sementara formasi melingkar, yang tertutup dan terus berputar, bisa menjadi cerminan siklus yang belum selesai, pengulangan karma, atau bahkan perlindungan energi yang sedang dibentuk di sekitarmu. Formasi ini tidak acak, ia bergerak seirama dengan medan energi rumah dan jiwa penghuninya, dan kamu yang paling tahu maknanya, jika kamu cukup hening untuk mendengarkannya. Makna dari formasi semut tidak selalu bisa dijelaskan secara rasional. Ia berbicara dalam bahasa simbol, dan hanya bisa diterjemahkan dengan kepekaan hati serta intuisi batin. Barangkali kamu baru saja memohon petunjuk, dan pagi harinya kamu melihat semut membentuk jalur yang mengarah ke satu titik tertentu. Atau kamu merasa berada dalam lingkaran masalah yang tak kunjung selesai, dan tiba-tiba semut membentuk pola lingkaran tepat di bawah tempatmu duduk merenung. Itu bukan kebetulan. Dalam banyak tradisi spiritual, bentuk-bentuk geometris alami, bahkan yang dibuat oleh hewan atau serangga, dipercaya sebagai pantulan dari dinamika energi yang sedang terjadi. Maka ketika kamu menyaksikan formasi tertentu dari semut, cobalah jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah dalam diam, perhatikan arahnya, bentuknya, iramanya. Apa yang kamu rasakan? Apa yang muncul dalam pikiranmu? Karena jawabannya tidak selalu datang dari luar. Kadang ia muncul sebagai bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri. Dan yang paling penting, percayalah pada pengalaman batinmu sendiri. Tidak ada tafsir yang lebih sahih dari suara hatimu yang jujur. Jika formasi semut membuatmu teringat pada seseorang, suatu fase hidup, atau menggerakkan perasaan tertentu yang dalam, maka itulah pintu maknanya. Semesta tidak berbicara dalam logika, tapi dalam getaran. Dan formasi semut, betapapun kecil dan sepele tampaknya, bisa menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia simbolik, di mana pesan, peringatan, atau bimbingan bisa disampaikan dalam bahasa diam. Maka bukalah mata dan hatimu, karena mungkin semut sedang menuliskan sesuatu di atas lantai rumahmu, bukan dengan tinta, tapi dengan gerakan. Dan hanya mereka yang cukup hening yang bisa membacanya. Yang terakhir, bab 14. Jika kamu adalah jiwa terpilih, semut datang sebagai saksi bahwa kamu sedang mendekati perubahan besar. Jika kamu adalah jiwa terpilih,
Seseorang yang dituntun melewati lorong-lorong gelap menuju cahaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, maka semut tidak akan datang tanpa alasan. Mereka muncul bukan hanya sebagai makhluk kecil yang kebetulan lewat, tetapi sebagai saksi senyap bahwa kamu sedang berdiri di ambang perubahan besar. Mungkin kamu belum menyadari betapa dekatnya kamu dengan pintu takdirmu, betapa kuatnya medan energi yang sedang mengitari langkahmu. Namun semut tahu, mereka merasakan getarannya, mereka mendeteksi gelombang perubahan yang tak terlihat oleh mata biasa. Maka mereka pun datang, tidak hanya untuk menyaksikan, tapi untuk menguatkanmu, menegaskan bahwa jalan yang kamu tempuh bukanlah ilusi, dan bahwa kamu sudah terlalu dekat untuk menyerah sekarang. Dalam sunyi mereka, semut menyampaikan pesan sakral. Teruslah melangkah, karena sesuatu yang besar sedang menunggumu di ujung jalan. Dalam banyak perjalanan spiritual, sebelum fajar datang, malam menjadi yang paling pekat. Jiwa terpilih sering diuji hingga batas, dihancurkan hingga rapuh, dan dibiarkan merasa sendirian agar bisa benar-benar mendengar suara sejatinya. Dan di titik-titik genting inilah, semut bisa muncul sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Mereka datang bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai penjaga, makhluk kecil yang dengan tekunnya bergerak, meski dunia tak memperhatikan. Jika mereka hadir di sekelilingmu saat kamu sedang berdoa, menangis, atau hampir menyerah, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa medan takdir sedang bergerak, bahwa keputusanmu hari ini akan menentukan siapa kamu besok. Semut hadir untuk mewakili kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang hidup dalam diam, dalam ketekunan, dalam keyakinan tanpa sorotan. Dan kamu, seperti mereka, sedang dipanggil untuk terus bertahan meski jawaban belum tampak. Jangan abaikan kehadiran mereka, terutama jika munculnya terasa terlalu selaras dengan kondisi batinmu. Semut adalah makhluk bumi yang membawa pesan langit. Mereka tidak bicara, tapi mereka tahu. Jika kamu sedang berada di titik balik hidupmu, jika kamu merasa seluruh semesta diam namun jiwamu gemetar, maka lihatlah semut sebagai tanda bahwa waktu besar itu hampir tiba. Mereka datang bukan hanya untuk menjadi simbol, tapi untuk memastikan bahwa kamu, sang jiwa terpilih, tidak akan berhenti ketika dunia mulai terbuka untukmu. Jadi kuatlah, teguhkan hatimu, dan sadari bahwa bahkan di dalam bentuk yang paling sederhana, semesta tetap mencintaimu, tetap menjagamu. Dan semut, dengan jejak kecilnya, adalah bukti bahwa takdirmu sudah sangat dekat. Jiwa terpilih, semut bukan sekadar makhluk kecil yang lewat tanpa tujuan. Mereka hadir sebagai pengingat dari alam semesta bahwa kamu sedang diperhatikan, bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih besar. Mereka mungkin membawa pesan tentang kerja kerasmu yang tak terlihat, tentang ketabahanmu yang diam-diam diamini langit. Jika kamu membuka hatimu, kamu akan mendengar bisikan spiritual yang selama ini terpendam dalam diam mereka. Dan jika kamu melihat semut setelah video ini, jangan buru-buru mengusir. Perhatikan, renungkan, dan tanyakan dalam batinmu, apa yang semesta ingin aku tahu hari ini? Karena bisa jadi kamu sedang menerima jawaban dari doamu yang terdalam. Sekarang saatnya kamu bangkit dan bersiap menerima perubahan yang sudah sangat dekat. Semut sudah menjadi pertandanya. Jika kamu merasa isi video ini menyentuh jiwamu, jangan diam saja. Like videonya sekarang juga sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu sudah melihat tanda-tanda ini. Subscribe agar kamu menjadi bagian dari komunitas jiwa terpilih yang sedang bangkit. Dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak pernah ketinggalan satupun pesan dari semesta. Tulis komentar, aku siap menerima pesan semesta sebagai deklarasi bahwa kamu tidak akan mengabaikan lagi pertanda-pertanda spiritual yang selama ini hadir dalam hidupmu. Dan terakhir, bagikan video ini ke sahabat atau keluargamu yang mungkin juga sedang mengalami hal aneh namun tak bisa dijelaskan. Bisa jadi kamu adalah perantara yang diutus untuk menyampaikan pesan ini kepada mereka. Karena saat satu jiwa terpilih bangkit, akan ada gelombang perubahan besar yang ikut tersulut. Jadilah bagian dari perubahan itu, karena semesta sudah memilihmu.